Yunita dari channel Sisi Lain Yunita. Saya kali ini mau podcast bareng sama Bang Jimmy dari Sangwan Explore. Kita kali ini lagi ngebajak channelnya Wangi Misterius Kang Aldi. Ya, jadi ini gimana Kang Aldi, kita mau ngebahas apa hari ini? Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang pengalaman pertama kali explore. Nah, berarti ke Bang Jimmy dulu. Kang Jimmy, ya. Oke guys semuanya, hari ini saya ada temanya di podcast hari ini, malam ini ya. Kebetulan kita ada di Cimahi dan kita collab sama channelnya Sisi Lain Yunita dan Jimmy dari Sangwan Explore. Nah jangan lupa di subscribe juga ya. Nah, aku pengen cerita tentang pengalaman pribadi pertama kali explore. Tentunya namanya explore pertama kali pasti ada kesan-kesan yang bikin kapok. Ada nggak? Ya, Bang Jimmy. Kalau dari Sangwan sih ada bikin kapoknya. YouTube 5 channel hangus. Di Facebook 7 channel hangus, nggak bisa dipakai semua. Terus di sisi lain, saat live pertama kali melihat sosok yang namanya kuntilanak, selama hidup baru itu Nampak gitu jelas. nampak jelas dari kecil, rambut yang kelihatan, terus baju putihnya ke bawah, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Jadi kelihatan sosok itu cuman di atas pohon. Daerah mana itu Bang Jimmy? Itu daerah Majalaya. Yang kita eksplor ulang kemari di Balong Pesugihan. Balong Pesugihan. Balong Pesugihan. Itu di Majalaya. Majalaya. Itu Itu nampak persis. Pocong sambil nyender pun ada di sana itu. di sana. Itu pertama kali kita eksplor. Itu waktu pertama kali explore itu bareng sama siapa aja? Sendiri atau memang timnya udah komplit seperti yang sekarang gitu? Udah Udah komplit kayak yang sekarang. Cuman kan istilahnya ngeksplor Ganti-ganti. ganti-ganti. Tetap sama tim, cuman ganti-ganti eksplor. Ganti-ganti explore. Nah, ini udah explore kalau misalkan yang paling populer, yang paling benar-benar kemarin itu kan kesan pertama kali. Kalau yang paling benar-benar berkesan tuh, Yang serem, yang paling serem, yang benar-benar kayak ngerasa pernah tim ada yang pernah kenok. Yang sering kenok siapa? Yang sering kenok Ada ya? satu orang. Satu orang nih sering kenok. Ya alhamdulillah lah. Cuman bisa kembali ke kenoknya itu sendiri sih. Masalahnya kenoknya kadang setelah live sih. Setelah live. Kejadiannya. Ya untuk saudara kita satu itu berhubung nggak hadir sih. Kalau dia hadir, mungkin dia narasumbernya yang sering kenok. Jadi kita tuh gabung di komunitas Ghoster Bandung. Ada banyak banget channel-channel yang udah ternama gitu, udah punya nama gitu. Nah salah satunya di Sisi Lain Yunita yang awalnya itu ya itu udah nggak ada, kita nggak bisa sebut lagi, itu udah nggak. Nah dan sekarang ada ikonik dari Sisi Lain Yunita, itu adalah boneka si gadis. Nah ini si gadis ini pernah viral di TikTok. Iya, viral di TikTok. Kalau kalian cek TikToknya, ada di apa TikToknya teh, promosi sekali ya? TikTok tuh ada di Sisi Lain Yunita juga, cuman emang beberapa kali emang dipinjem sama konten kreator gadis tuh. Jadi ada, kalau kalian ini juga pasti apa tuh crazy apa gitu ya, aku lupa nama TikToknya, nanti aku share. Itu juga beberapa kali sih minjem gadis dan alhamdulillah sih bawa hoki ya, jadi viral aja terus, jadi FYP terus gitu. Nah, kalau di TikTok tuh FYP. Untuk di TikToknya kalian bisa cek di TikToknya Sisi Lain Yunita. Dan sekarang balik lagi ke gadis kan. Asal mulanya gadis ini dari mana teh? Gadis itu sebenarnya awalnya boneka biasa, cuman waktu itu explore di sekolah.
Di sekolah itu aku nemu dua, ada yang namanya Firman. Firman itu anak laki-laki usia 7 tahun, korban pembunuhan karena diperkosa. Jadi laki-laki itu diperkosa. Jadi apa? Firman ini. Firman. Iya. Nah, yang satu gadis anak umur 5 tahun juga yang sama korban pembunuhan. Kalau Firman itu kesayangannya Kunil. Iya. Karena kalau kemana-mana pasti selalu ikut Firman. Jadi udah dianggap kayak anak lah gitu kalau ini Firman. Kalau gadis dia emang selalu mengisi boneka ini. Jadi selalu ada. Jadi dua-duanya korban pembunuhan yang ada di sekolah. Cuman yang aku aneh tiap kalau pulang eksplor tuh dari matanya nih, kalian boleh percaya atau enggak, jadi keluar darah segar gitu. Kayak setelah menangis. Explore itu. Beres kita misalnya eksplor nih, simpan aja. Ini tuh keluar apa namanya? Kayak darah darah gitu. Nah, tadi kita udah ngambil video juga pembuktiannya bahwa gadis ada di boneka itu. Pergerakannya meskipun sedikit-sedikit ada tadi kelihatan. Nanti kita edit dan kita bakal kasih tahu pergerakannya seperti apa. Nah, ini gadis yang selalu nemenin Teh Nita untuk iya, tapi sudah beberapa bulan ini dia tidak ikut karena emang dianya nggak mau. Biasanya kalau diajak enggak, tapi emang kadang ya gitu, namanya anak kecil kan. Iya. Moodnya naik turun, jadi kadang dia mau kadang enggak gitu. Sekitar berapa tahun tadi? Kalau gadis itu anak umur sekitar 6 tahunan. 6 tahun. Kalau Firman tuh 7 tahunan, anak kelas 1 SD. Firman anak kelas 1 SD. Tadi peninggalnya diperkosa. Kalau misalkan bahasa itunya Di sodomi. Ya. Dan itu di jasadnya itu dikubur di apa namanya? Di sekolah itu ya. Kalau jasadnya di sekolah itu. Jasadnya Firman ini. Iya. Kalau gadis meninggalnya nggak di situ, cuman dia lost, tersesat ada di sekolah itu. Ada sekolah itu. Nah, itu di sekolah tuh di mana tuh? Ya daerah Cimahi juga. Di Cimahi juga. Daerah Cimahi juga. Cuman kalau Firman dia udah nggak sama kita. Firman udah nggak di sini lagi berarti. Karena dia ternyata sebulan kemarin ya? 2 bulan kemarin jasadnya ada yang menemukan, jadi sudah dikubur dengan layak. Sudah disempurnakan. Jadi gitu. sudah disempurnakan. Jadi dia pamitan pada saat kita eksplor di hotel gitu, dia pamit sama kita. Dia mau stay berada di tempat yang lebih tenang karena jasadnya sudah ditemukan, dia sudah dikubur dengan layak, sudah disempurnakan, jadi dia udah tidak bersama kita lagi. Ya, sebagai salah satu explorer yang lumayan sudah banyak terkenal banget ya di Cimahi. Nah, kesan udah banyak collab kan ya? Iya kan? Channel siapa yang paling punya jasa untuk naikin Teh Nitanya atau si lain wanita itu? Kalau untuk pertama kali yang awalnya aku kecemplung di dunia YouTube itu Heretsu dari Rame Jigana TV. Dari Rame Jigana TV. Jadi dia yang mengenalkan Nita sama Kang Sarif dari Padepokan Paduraksa Soreang. Jadi sekalian aku share nih ya, Bang Jimmy juga share. Jadi sebelumnya saya tuh tidak pernah yang namanya ada di dunia YouTube. Saya kecemplung gara-gara Heretsu dari Rame Jigana TV. Dia mengenalkan saya sama Kang Sarif dari Paduraksa Soreang, Sanggrahan Paduraksa Soreang. Ya, jadi aku pertamanya itu kenal sama Heretsu dari Rame Jigana TV. Kalian boleh cek Rame Jigana TV. Jadi kalau ada yang bilang Nita baru kenal sekarang sama Heretsu, itu salah. Jadi aku udah kenal sama beliau dari sebelum saya kecemplung di dunia YouTube. Dia ngenalin saya sama Kang Sarip dari Pesanggrahan Paduraksa Soreang. Kang Sarip ini yang menajamkan indera keenam saya. Jadi indigo saya tuh lebih diasah sama ini gitu, sama beliau. Setelah itu akhirnya saya bikin channel collab bareng sama Echa Yosia, beda dari KPL, sama Echa Yosia. Tadi ada Heretsu dari Rame Jigana. Echa Yosia. Sekarang ada Teh Echa dari Insomnia itu. Iya.
Itu salah satu orang yang punya jasa dari. Iya, terus sama Ea Live, Bang Azam, di situ kita main jalangkung sampai ada juga yang TikToker yang Reza Oga itu yang Yang viral. jalangkungnya itu terbang Iya. itu ke atas itu. Iya, sama dia sama rival waktu itu. Disitulah mulai yang namanya channel aku ke up. Dari situ aku collab terus sama Bang Gatot, Bomang, Yudi HCR, terus banyak ya, saking banyaknya Saking saya banyak lupa. itu saya. Nah, pada saat ini yang kalau di sisi lain Yonita yang paling berkesan menurut saya karena saya collab sama sutradara besar, sutradara film terbesar yaitu Billy Christian. Ya, Bang Billy Christian. Ya, Aku pernah jadi- nonton tuh Iya. videonya. Billy Christian itu kan yang menaungin anak-anak Indigo, jadi kayak Fritz Lee semua. Jadi collab pada saat sama Bang Billy Christian itu saya juga nggak nyangka karena emang awalnya cuman mau mengantar ke lokasi, terus kita di situ collab sama Putu juga Bun dari Billy Christian. Kalian nanti boleh nunggu videonya ada di Billy Christian, kalau di Wanita udah tayang. Nanti bisa nonton di Billy Christian gitu. Jadi itu kebanggaan sih karena Billy Christian itu sutradara film horor sama inian anak-anak Indigo. Nah, pesan-pesannya untuk anak-anak kreator YouTube dan yang baru mulai sampai yang sekarang kenal sama kita-kita nih. Jadi kalau menurut aku dunia YouTube tuh sebenarnya jujur berat, tapi terus semangat, terus berkarya, walaupun itu berat, banyak cobaannya, banyak godaannya, semangat, jangan pantang menyerah karena kita kan di dunia YouTube tuh mau berkarya, ya, mau menghasilkan karya, mau menghibur orang, jadi jangan menyerah sebelum berperang. Ya. Gitu. Kalau dari Bang Jimmy, harapan terbesar dari channel yang sekarang ini, Sangwan Explore. Apa nih harapan terbesarnya untuk Sangwan Explore ke depannya gitu? Apa yang bikin membawa Kang Jimmy itu benar-benar channel itu tuh potensi loh buat ditonton. Ya harapan kedepannya tetap semangat. Solid. Dan untuk tim tetap solid. Tetap solid Nah, gitu ya. tidak ada harapan lain. Tetap semangat dan tetap solid. Yang pastinya kita semua berharap untuk menjadi sukses di channel-channel manapun Benar. dan membangun silaturahmi antara konten kreator satu sama lain, entah itu dari Ghoster atau dari channel-channel yang lain. Ya, jadi gini, ini mah pesen aja ya. Berhubung mungkin bahasanya aku tuh angkatan lama angkatan lama. Angkatan lama, jadi Maknya maksudnya YouTube ya. ya walaupun emang subscriber karena di channel ini aku baru 2 bulanan lah gitu. Jadi kita tuh berkarya terus aja, jangan sikut-sikutan, jangan saling menjatuhkan, tetap berkarya walaupun maksudnya apalagi di channel misteri itu resikonya gede karena kita kan tidak berhadapan dengan yang nyata langsung, tapi kita berhadapan dengan yang goib. Jadi pada saat kalian eksplor, kalian harus sudah siap fisik, mental, semuanya tuh harus sudah siap karena kita nggak tahu apa yang kita hadapin pada saat kita eksplor. Nah, aku mau nanya dulu nih, pertanyaan boleh kan ya? Boleh. Aku mau nanya nih sama tim Sangwan Explore sama Kang Aldi juga, menurut kalian makhluk apa yang paling seram? Manusia. Manusia. Host dari Sangwan Explore yang paling seram apa? Kuntilanak, genderuwo, pocong, apa? Ketika ibu marah. Ketika ibu marah katanya. Ketika ibu marah. Bang Jimmy yang paling seram apa? Ya tetap manusia yang Ya paling manusia. Benar, aku setuju sama jawabannya Kang Aldi sama Bang Jimmy, manusia. Kenapa? Karena kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, siluman itu nggak seram, walaupun wujud mereka seram.
Tapi yang serem itu ialah manusia. Kenapa manusia? Karena penyakit irinya mereka, penyakit dendamnya mereka, itu yang membuat mereka lebih seram dari makhluk. Kenapa? Karena mereka menyimpan rasa iri, dengki, dendam, dan yang merubah isi hati mereka jadi jahat. Jadi menurut aku yang paling seram ya manusia. Jadi kita nggak usah takut sama yang namanya kuntilanak, pocong, genderuwo, karena yang jahat itu manusia, yang lebih serem itu manusia. Jadi penyakit hati sebenarnya. Ya. Terkadang banyak makhluk gaib atau hantu yang bersifat seperti manusia, dia mau menolong dan dia Iya. diam. Iya. Kadang Dan banyak pula mereka tuh manusia. korban loh, Iya. korban dari ketamakan manusia. Iya. Gitu. Jadi misalnya gini nih, ada yang korban bunuh diri, ketabrak atau misalnya dibunuh ya bang. Iya. Yang bunuh diri mah udah jelas dia pasti loss. Tapi kalau misalnya kayak ketabrak sama yang dibunuh, mereka kan nggak tahu, misalnya tiba-tiba lagi kerja ketabrak meninggal atau misalnya dibunuh, dia kan maksudnya pasti langsung ininya tuh dia loss. Kenapa saya tuh belum siap, saya harus tinggalin misalnya anak, suami, istri, saya belum siap. Nah, jahatnya manusia diambillah ruhnya mereka sama ya dukun-dukun itu, dijadikanlah media santet guna-guna gitu. Makanya mereka berevolusi tuh, berevolusi. Jadilah bukannya seram apa ini, padahal mereka tuh cuman lost aja karena masih menyimpan rasa apa ya, penasaran kenapa harus saya gitu. Tapi dimanfaatkanlah sama manusia, dijadikanlah media santet, guna-guna telu. Makanya mereka berubah wujudnya. Kenapa berubah wujud jadi seram? Karena hati mereka udah penuh sama ini. Kayak gitu. Ini malah makin seru ya. Ini tadi ngomongin santet. Nah, untuk Kang Jimmy, baru aja tadi Iki itu ada sosok yang masuk dan apa namanya tuh Kiki dibikin pingsan seperti tadi gitu. Kang Jimmy tadi ngeliat sesuatu nggak apa yang barusan masuk ke Kiki tadi? Kalau kelihatannya sih memang si sosok aki-aki sih yang masuk. Cuman di sisi lainnya dia ada sosok hitam yang masuk lagi. Setelah aki-aki keluar, masuk lagi sosok hitam. Nah, itu perwujudan yang ada di sebelah mana ya? Sebelah kiri. Tapi sosok itu sempat ditahan, yaitu tadi ada penangkalnya yang kita kasih tadi. Seandainya tidak dikasih penangkal ya mungkin terus masuknya. Ya alhamdulillah ada bantuan lah. Bantuan. Ya nggak bantu, bukan saya yang bantu. Menurut Kang Jimmy tadi ternyata bilang ada yang ketabrak, ada yang dibunuh. Menurut Kang Jimmy, ruh yang orang mayat dari orang-orang seperti itu apa selalu merakayangan atau gimana? Ya kalau memang belum disempurnain sih sebenarnya mereka rata-rata memang arwah gentayangan. Bayangan. Kejadian kemarin juga ada yang di sisi tol yang kecelakaan, itu penampakannya ada. Penasaran karena mereka juga minta setiap ketemu, setiap live mereka minta dibacain Al-Fatihah, Minta disempurnakan. minta sempurnakan. Cuman kalau bagi kita tim espor untuk sempurnakan itu kita nggak tahu di mana letak mereka. Iya. Letak jasadnya apa dia kecelakaan itu ditimbun sama semen atau korban-korban gitu kecelakaan kan belum sempurna karena sedikit kulit yang lepas itu kan mau dikembaliin. Jadi setiap ada korban kecelakaan dan ruh-ruhnya itu misalkan dari jasadnya itu ada yang hilang, itu harus dikembalikan gitu kan? Ya, ini saya review sedikit cerita di kampung. Kejadian di depan mata sih. Ditabrak sama mobil, dia hancur, tangan pisah, kaki pisah, ketemu semua di daerah apa namanya sawah. Nah, jasad-jasadnya dia ketemu di sawah. Cuman yang belum ketemu sampai hari ini
matanya aja. Jadi sosok itu penampakan selalu matanya itu bolong aja sebelah kanan sambil ke bawah sini nggak ada mata. Nah itu sampai sekarang kejadian aja terus daerah itu gangguan. Makanya dibilang tuh kalau memang setiap manusia meninggal yang memang harus disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan ya gitu kejadian gentayangan. Iya. Contohnya dipersempurnakan itu dengan azan, Ya. dengan dimandikan. Ya, kebanyakan orang kita model sekarang PPKM belum ada yang disempurnakan, rata-rata yang kalau korban COVID. Nah, dibungkus kain, dibungkus plastik bukan dibungkus kain. Itu kan rata-rata tidak sempurna. Itu kalau kasus seperti itu, apa dia bakal marah kayangan? Yang live di kuburan COVID kemarin siapa ya? Ada yang live di kuburan COVID. Jadi mungkin Channelnya. gitu, jadi paling itu kayaknya biasanya jin yang menyerupai. Jin yang menyerupai. Jin yang menyerupai, karena kalau Belum pasti si korban COVID iya, itu. karena kalau biasanya kalau udah yang meninggal tuh ya udah, tapi Iya. kadang suka ada yang menyerupai, itu biasanya jin yang menyerupai gitu. Kayak tadi nih host Sangguan Explore yang tadi live, yang tadi di sini siapa? Siapa? Si Muhammad Ramdhani, Namanya sama. si Acung. Acong. Acung. Acung. Si Acung itu untuk melawan rasa takutnya dia teriak-teriak. Kenapa? Itu sebenarnya dia biar menghilangkan rasa takut gitu. Itu cara konten kreator yang solo explore atau yang biasa disebut ya barbar, mereka menghilangkan rasa takut dengan cara yang melepas gitu. Jadi kan teriak gitu. Itu tuh menghilangkan rasa takut sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak Iki itu tuh harusnya seperti itu. Tapi dia udah si pikirannya tuh sudah tersugesti duluan, sudah tersugesti. Jadi dia mikirnya, wah nanti di depan ada ini, ada ini, ada ini. Jadi dia belum maju, dia udah langsung mikirnya, wah ini ada ini. Nah itu yang bahaya, karena kalau orang yang kayak gitu tuh gampang banget ketarik, karena dia udah tersugesti dengan pikiran takut dia. Jadi mendingan ya udah, kalau mau jadi konten kreator misteri, kalau kalian mau barbar sekalian gitu. Jadi lawan rasa takutnya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau yang kayak sekarang aku nih, maksudnya yang slow kayak gitu, cuman story, ya nggak apa-apa, karena emang hidup aku aja udah berat gitu. Maksudnya berat tuh karena aku mau pagi, siang, malam, sore ngeliat gitu. Jadi udah biasa kalau ngeliat yang kayak gitu kan. Jadi udah, maksudnya lebih inilah, konten kreator tuh kalian boleh melakukan karya apapun, tapi satu, tidak dengan cara menjatuhkan satu sama lain, terus tidak di luar jalur, tidak di luar jalur, atau tidak yang namanya kalian melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya ada yang ngeprank malaikat kayak gitu-gitu, kan itu tidak masuk akal bang. Ada konten kreator yang saking dia pengen viral, dia ngeprank malaikat gitu. Ngeprank malaikatnya dengan cara dia pura-pura mati atau mengubur diri, atau dengan cara yang tidak masuk akal. Itu udah terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kalian berkarya dengan karya kalian saja, dengan cara masing-masing, konsep masing-masing, tapi masing-masing. Intinya kalian nge-YouTube tuh buat menghibur kalian semua ya. Gitu. Dan jadikan pesan juga, bermain YouTube jangan dijadikan patokan pekerjaan, tapi bermain YouTube jangan dijadikan patokan pekerjaan, tapi jadikanlah hobi yang dibayar. Benar. Jadi kita menjalankannya dengan ikhlas. Bener nggak Ajimi? Iya benar kan, itu. Nah, jadi ingetin. Jadi kalian tuh jadikan hobi gitu, tapi ya emang tidak dapat dipungkiri, kita semua ini kan ujung-ujungnya duit ya. Ya, kita semua ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya uang, tapi untuk menuju ke situ kita kan ada yang namanya proses. Ya. Prosesnya itu kita nikmati, karena itu bakal kita up and down, naik turun, karena kita kan nggak bisa ini penonton. Kadang penonton tuh, aku punya penonton yang kaget dengan perubahan aku dari yang sebelumnya aku yang barbar, sama perubahan aku yang sekarang yang lebih jadi cewek gitu. Jadi mereka tuh kadang nggak terima, kok Tanita sekarang jadi kayak gini.
mereka senang aku yang wah barbar kesurupan habis-habisan gitu bang. Ya benar Teh. Memang itu yang dulunya. Aku tuh Dulunya dulu memang kayak gitu. gitu. Aku tuh dulu kayak gitu yang namanya setan apa tuh wah hajar aja gitu, barbar aja gitu. Sedangkan di sisi lain di wanita tuh jadi yang lebih kalem, lebih ceweknya, lebih yang maksudnya lebih ya udah gitu. Karena makanya dikasih nama sisi lain di wanita. Jadi kalian bisa melihat di wanita tuh nggak sisi yang barbarnya, ya ada sisi ceweknya gitu. Gitu. Jadi aku sudah melewati masa-masa barbar seperti yang Acung itu udah aku lewatin, cuy. Sudah pensiun dari dunia barbar. Ini kita sudah sekitar 30 menit ngobrol-ngobrolnya dan yang ekspor pun sudah selesai. Tapi masih banyak yang ingin kita bahas di channel saya. Tentunya bareng dengan ekspor-ekspor yang lain, ghoster-ghoster yang lain. Dan yang pastinya next time kita pasti ngebahas sesuatu yang lebih seru lagi dengan timnya Sangwan Explorer dan sisi lain Yuanita ya. Iya. Jadi untuk sekarang saya akhiri dulu. Lanjut di part selanjutnya. Sekian dulu. Jangan lupa di subscribe channelnya siapa? Sangwan Explore. Sangwan Explorer dan sisi lain Yuanita. Jangan lupa juga bagikan linknya dan share, bagikan ke teman-teman kamu, saudara kamu, atau ke pacar kamu supaya mereka jangan sampai nonton sendirian. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Itu center kan gitu ya? Hah? Center?